Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sekitar. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa Harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, lukis kontul baris. Salam SDGs Desa. Pagi ini ada yang spesial karena kita Pak Kapus Datin mengundang Badan Usaha Milik Desa Berkah Maju Bersama dari Desa Rempoah, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kita langsung saja forum ini kita berikan kepada yang punya forum, Gus Ivan, untuk memberikan pengantar atau mungkin memberikan update informasi sebelum kita ke BUMDes Desa Berkah Maju Bersama. Silakan Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco, juga kerabat desa sekalian, para kepala desa, para perangkat desa, kemudian para kepala dinas DRT serta tenaga pendamping profesional. Ini kami sampaikan beberapa hal sebelumnya, bahwa mungkin yang masih ada kesulitan masuk MonFDD agar segera menghubungi entah Sapa Desa, entah tim di Pusdatin begitu. Dan minggu depan kita akan mulai untuk mengisi APBDes yang isinya itu tidak hanya Excel, tapi kalau PDF dikeluarkan dari Siskudes bisa langsung dimasukkan, kemudian kita mencek satu persatu penggunaannya. Tujuannya tentu saja supaya desa dan masyarakat umum lebih mudah untuk melihat perkembangan kemajuan desa. Dan untuk pagi ini terima kasih ini kepada Kang Iman yang memberitahu, menginformasikan adanya BUMDes yang terus bergerak maju, BUMDes Berkah Maju Bersama, yang sudah mulai agak lama menjalankan beberapa unit usaha, dan jenis unit usahanya masih tetap berjalan sampai sekarang pada masa COVID ini, dan dukungan yang kuat dari pemerintah desa, sehingga penting bagi kita semua untuk
mengetahui pengalamannya dan kemudian mengetahui terutama bagaimana pola manajerial sehingga tetap bisa bertahan dan terus maju sampai saat ini. Begitu Gus Koco, supaya lebih banyak waktu untuk Pak Kades, kemudian Direktur BUMDes dan Oke. Oke, kita langsung menuju ke BUMDes Berkah Maju Bersama Desa Rempuah Banyumas. Selamat pagi, Rempuah. Selamat pagi. Oke, mungkin bisa langsung memperkenalkan diri, ini Mbah Lurahnya atau manajer BUMDesnya atau ketua BPD-nya atau apa. Silakan langsung juga memperkenalkan atau menceritakan tentang perjalanan BUMDesnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan kami, Kepala Desa Rempuah Sugeng Puji Harto, dan terima kasih untuk pagi hari ini kami dari BUMDes Berkah Maju Bersama Desa Rempuah bisa mengikuti acara ini dan mudah-mudahan bisa lancar dan akan maju untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita, Mbak Lurah cerita BUMDesnya kapan dibentuk, malah memperkenalkan diri tahu. Mau kenal Pak Sugeng Puji piye? Jadi BUMDesnya itu kapan dibentuk, alasannya apa, sekarang apa, sudah berapa tahun dan seterusnya. Monggo Mbak Lurah. BUMDes Berkah Maju Bersama Desa Rempuah dari 2017 dan sampai dengan 2021, alhamdulillah sudah punya kegiatan. Yang pertama yaitu untuk air bersih, unit air bersih. Terus yang kedua unit perdagangan. Kemudian untuk yang ketiga unit pengelolaan sampah. Dan TPSTR 3 Desa Rempuah. Pengelolaan sampah terus apa lagi, Mbak Lurah? Direktur BUMDes Desa Rempuah dan untuk unit pengelolaan sampah di Desa Rempuah. Yang air bersih itu dari Pamsimas, bukan? Iya, dari Pamsimas. Oke, berarti kalau yang ini dari Pamsimas, kemudian dijadikan badan usaha milik desa. Boleh berbagi cerita prosesnya kayak apa nih untuk pengalaman yang lain? Ya, ini untuk cerita nanti disampaikan oleh Direktur BUMDes Berkah Maju Bersama, Bapak. Oke, silakan. Namanya siapa, Pak Direktur? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati Gus Ivan, Kapus Datin, kemudian Bapak Sukoco beserta teman-teman Nun Sewu yang di TV SDGs yang tidak bisa kami sebutkan. Terima kasih sebelumnya. Sebelumnya kami mau memperkenalkan diri. Yang di tengah ini adalah Bapak Kepala Desa Rempuah, Kecamatan Batu Raden, Kabupaten Banyumas. Kemudian saya sendiri adalah Direktur Utama BUMDes Berkah Maju Bersama Desa Rempuah. Nama saya Jumanto Ahmad, Pak. Kemudian yang di sebelah kanan yang berkaos biru, beliau adalah Pak Nana Supriyatna, STMT. Beliau adalah manajer unit TPST 3R yang mengelola pengelolaan sampah. Yang di belakang kami adalah itu Pak Ciptono, adalah Direktur Keuangan. Kemudian yang sebelahnya adalah beliau Pak Sedio sebagai pengawas. Di belakang kami ada Mbak Wiwit, beliau adalah Direktur Operasional. Jadi kami di inti direktur itu ada 3, Pak. Direktur utama, Direktur Operasional, dan Direktur Keuangan. Kalau Pak Iman mungkin Bapak sudah pirsa. Tolong. Itu apa itu? Iman itu jadi apa di situ? Ini sebagai pendamping kami, Pak. Yang berarti Pak Iman.
Nggak perlu ikut duduk di situ, bukan jajaran Pemdes kan? Oke. Nggak apa-apa. Ngambek ini. Lanjut. Halo. Halo Pak Dirut. Oke, untuk memperjelas Pak, ini kita mau nge-share karena kita ada PowerPoint ya. Minta silakan. Ya, silakan. Yang pakai Desa Rempoah mungkin nanti untuk operator di sana. Yasmin tolong itu apa Desa Rempoah dikasih co-host. Yang Desa Rempoah dikasih co-host supaya bisa slide share. Ya udah, silakan. Sebentar. Nah, ini BUMDes kami bernama BUMDes Berkah Maju Bersama. Di full screen ya, di full screen. Di full screen, Mbak. Ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, adapun awal adalah sejarah. Terus kami berdiri pada tanggal 6 Maret 2017. Adapun pendirinya adalah kami waktu itu adalah BPD, Pemdes, dan seluruh komponen dari tokoh masyarakat, itu ada RT, RW, PMD, dan di situ dirangkum dalam Musdes. Adapun tujuan pendiriannya pada awalnya adalah membantu meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Rempoah. Kami alhamdulillah untuk tahun 2021 sudah terverifikasi baik nama dan sekarang sedang menunggu untuk sertifikat badan hukum Bapak-bapak, Ibu-ibu. Adapun visi dan misi kami itu bisa dibaca di sana. Jadi secara inti visi kami adalah meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis teknologi yang maju. Di mana maju tersebut adalah singkatan dari mandiri, amanah, jujur, dan unggul. Dalam misinya itu ada 9 misi. Jadi satu terampil, mengolah sumber daya manusia, dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca di screen share yang ada kami. Lanjut. Adapun struktur organisasi, sekarang kami sudah mengikuti PP yang terbaru. PP terbaru PP 11, kemudian Permen nomor 3 nomor 3. Jadi di sana ada Nun Sewu sebagai komisaris atau penasehat beliau Bapak Kades, Pak Sugeng Pujiarto, ada pengawas di mana ketuanya adalah beliau Pak Sedio Prayogo, kemudian ke bawahnya adalah saya sebagai direktur utama, dan kami di INTI punya 2 untuk operasional, direktur operasional, kemudian direktur keuangan, dan kami mempunyai 3 unit. Jadi sejak 2017 memang sudah 3 unit sudah terbentuk. Hanya secara efektif kami di 2018 itu unit perdagangan sama pengelola sampah. Adapun unit air bersih itu baru akuisisi di awal 2021. Sedangkan TPST sendiri ini pun kami mendapatkan bantuan dari DLH berupa bangunan, kemudian kendaraan, dan alat pengolahan sampah yang itu. Terus, adapun sumber dana kami itu adalah sejak tahun karena 2017 itu belum didirikan di akhir, itu kami di 2018 baru dikucurkan angkanya bisa Bapak Ibu baca di sana, 30 juta di 2018, kemudian 50 juta di 2019, di 2020 itu 102,5, dan di 2021 di anggaran itu 220 juta. Hanya saja kemarin ada dari yang 20 juta itu dari Bankyu, katanya dari provinsi di refocusing. Jadi 2021 kita hanya mendapatkan penyertaan 200 juta. Jadi totality kami dari BUMDes Desa Rempoah itu di backup oleh pemerintah desa sampai dengan 2021 itu sekitar 382.500.000. Alhamdulillah pemerintah desa kami itu sangat concern kepada kemajuan ada usaha di BUMDes kami, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Lanjut. Nah, ini ada berupa aset. Jadi pemerintah desa kami itu menyerahkan pengelolaan aset desa ke BUMDes itu berupa gedung rumah kompos yang nilainya itu 78 juta,
itu kita kelola untuk pakai kegiatan, kemudian 1 unit warung, di mana di situ dipakai oleh unit perdagangan yang nilainya 56 juta. Jadi total aset yang dianukan oleh desa ke kami itu 134 juta. Nah, sedangkan untuk air bersih dan hanggar yang baru karena posisinya itu untuk apa? Untuk hanggar itu kami hanya sebagai pengelola begitu. Lanjut. Nah, ini adalah unit usaha kami. Satu itu unit usaha pengelola, di mana kita ini kami Bapak-bapak Ibu-ibu yang terhormat, kita ini berada di hanggar TPST atau unit pengolahan sampah. Jadi kalau nanti setelah saya selesai nanti Bapak-bapak Ibu-ibu akan dipandu oleh beliau Pak Nana Supriyatna sebagai manajer unit tentang kegiatan-kegiatan yang ada di TPST kami. Yang kedua itu unit usaha pengolahan air bersih, yang ketiga unit usaha perdagangan dan pengadaan barang. Alhamdulillah ketiga unit tersebut ya mampu menjalankan amanah dari pemerintah desa yang diberikan kepada kami. Lanjut. Nah, ini sekilas Bapak Ibu-ibu gambaran visualisasi dari kegiatan kami, di mana itu Bapak Ibu bisa lihat, karena PMO kami di TPST terutama itu mengubah sampah menjadi berkah. Jadi awal sampah yang bau, kemudian kotor, kemudian kita bawa ke TPST hanggar, diolah sedemikian rupa, yang anorganik itu kita yang bisa terpakai kita jual rongsok lah bahasanya. Kemudian yang organik itu kami mengembangkan budidaya maggot. Alhamdulillah itu bisa untuk menutup biaya operasional di kami. Adapun dari screen share yang ada di sana itu ada komposisi pemasukan dari ketiga komponen tersebut. Kalau residu alhamdulillah kami sudah menekan sampai dengan 10%. Jadi residu dari sampah ini 10% itu dibuang ke TPA. Dan saat ini kami targetnya untuk TPST adalah zero residu ya Pak Nana ya. Nah, itu sedang kita proses juga. Sehingga nantinya betul-betul sampah itu done atau selesai di tingkat TPST. Lanjut. Nah, ini untuk pengelolaan air bersih, kami adalah akuisisi dari Pamsimas. Adapun nilai total asetnya, totality sampai dengan 2020 yang diserahkan kepada kami itu nilainya 650 juta. Lanjut. Nah, kemudian untuk warung BUMDes, ini adalah awalnya, ya, itu kami sudah bisa memberikan PAD kepada desa dari ketiga unit tersebut. Lanjut. Nah, ini adalah potensi-potensi yang belum kita laksanakan tapi sangat potensial sekali yang sedang dalam proses Bapak-bapak Ibu-ibu. Ini satu adalah digitalisasi BUMDes, di mana kami itu mengapa harus ada digitalisasi? Kami itu dari manajemen BUMDes itu berusaha transparan, akuntabel. Nah, era kita saat ini adalah era digital, sehingga ketika masyarakat kami mau menanyakan, pengen tahu BUMDes itu milik desa, milik masyarakat perempuan, apa saja sih? Apakah menurut saya bahasa kami itu bati apa rugi? Insya Allah dengan adanya masuk ke era digital ini, kami bisa menyajikan informasi yang akuntabel dan transparan kepada warga masyarakat kami. Di samping di visual digital ini, kita juga masyarakat bisa mengakses produk-produk dari kami seperti perdagangan, kemudian dari sampah. Di sini ada jemput sampah ya Mas ya, di mana masyarakat misal di samping pengambilan rutin sampah, ketika ada kebutuhan masyarakat sampah yang temporer atau waktu tertentu, itu bisa langsung mengakses ke akun kami dengan digitalisasi ini. Lanjut. Nah, kemudian ini produk-produk kami. Itu ada Halo Wandeku, itu untuk unit perdagangan, kemudian Sidarsi atau Siaga Desa Bersih,
itu adalah aplikasi yang nanti akan dikelola oleh unit pengelolaan sampah. Kemudian Airku itu adalah yang untuk unit pengelolaan air bersih. Lanjut. Terima kasih. Mungkin hanya itu sekilas. Itu aplikasi itu masih angan-angannya Dirut apa sudah ada? Itu prototipe, Pak. Prototipe belum selesai. Ini kami kerjasama dengan pihak dengan Dekominfo, juga dengan akademisi dari Amikom, salah satu perguruan tinggi swasta di kota kami, Pak. Kapan targetnya bisa di launching? Insya Allah 2022, karena 2022 Desember apa Januari? akhir tahun ini, akhir tahun 2021, insya Allah sudah bisa kami launching, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditambahkan lagi sebelum saya tanya-tanya? Oke, ini sedikit ada bentuk dokumentasi kegiatan kami. Ada nggak? Yang tadi, yang perjanjian. Perjanjian, nah. Nun sewu. Ya, di yang perjanjian, ada nggak? Nah, ini ada beberapa Pak, kami sudah bekerja sama yang dengan Amikom, yang tadi saya sebutkan sebagai desa digital itu. Kemudian selanjutnya terus naik ke atas. Naik lagi, ada lagi. Ayo. Kalau naik selalu ke atas, Pak Dirut. Kalau turun ke bawah. Ini masalahnya operatornya ini ada suara ini, Pak. Ini kami di hanggar untuk alat-alat sudah mulai bunyi. Jadi mungkin kalau kami agak teriak-teriak. Kalau ya, silakan. Nah, ini pada tahun 2019. Nah, persetujuan ini apa untuk nama perjuangan kami. Lanjut. Udah. Nah. Ada beberapa ada kesalahan teknis, jadi termasuk ini adalah kerjasama kami dengan kemitraan dengan Solo, Pak, ya, waktu itu. Dengan Kabupaten Solo, Pak, untuk produk daripada sampah, yaitu maggot. Ini bentuk kerjasama. Mungkin sekelas itu kami nanti mohon izin untuk kegiatan yang real di TPST ini, kami mohon izin nanti beliaunya Pak Nana Supriyatna sebagai manajer unit TPST untuk bisa menjelaskan biar Bapak-Bapak Ibu bisa melihat visualisasi kegiatan kami untuk TPST. Mohon izin. Oke. Silakan Pak Manajer. Oke. Ini rasa dolanan handphone lah, manajer ini karena presentasi apa selfie? Enggak, ini karena kebetulan kamera kami kamera Pak, jadi mohon izin nanti sambil mobile. Ya, tinggal digeser aja, ditengok ke arahnya Pak ini. Nah, suasanya kalian pun geser apa webcamnya, surut belok ke arah ini manajer. Silakan. Terima kasih Bapak. Ini webcamnya digeser biar kelihatan di tengah gambarnya. Oke. Nah. Iya. Nah, silakan di ini. Nah, ruangan ya. Ini area kita di TPST 3R, Pak. Nah, ini kita sudah mulai kegiatan ini ya. Kita sudah mulai kegiatan untuk pemilahan ya. Ini dari sampah masyarakat kita lakukan penjemputan, kemudian kita lakukan proses pemilahan. Dari pemilahan tersebut kita akan mendapatkan beberapa produk olahan, yaitu satu sampah anorganik, kemudian yang kedua sampah organik. Untuk sampah organik ini kita lakukan pengolahan dan kita lakukan pembuatan pupuk ini ya. Ini salah satu hasilnya bisa dilihat ya. Ini
kasgot ya. Ini kasgot dari sisa makanan maggot, Pak. Ini kalau boleh dikatakan pupuknya premium, Pak. Ini sudah kita lakukan uji di lab UGM dan hasilnya mendekati baku mutu, Pak. Kemudian ini ada apa namanya maggotnya, produk dari TPST 3R ini. Ya. Nah ini maggot ini sudah kita lakukan pemasaran di sekitar wilayah Banyumas, Pak. Ini sudah proses berlangsung gitu. Kemudian dari produk maggot ini kita sudah mendapatkan hasil di kisaran 50 kg sampai 100 kg per hari, Pak. 100 kg per hari. Ya, betul, Pak. Dengan harga kilo berapa sekarang? Gimana, Pak? 1 kilo harga berapa? 5.000, Pak. 5.000, Pak. 5.000 per kilo. Ya, kita sudah di angka 50 sampai 100 kg. Ya, kita adakan pengolahan kemudian pengembangan berikutnya yaitu turunan dari produk berbahan baku maggot, Pak. Ada maggot kering, kemudian ada tepung maggot, kemudian ada nanti rencananya kita lakukan pembuatan pelet maggot, Pak. Nah, ini dari apa namanya TPST 3R itu, Pak. Mungkin itu, Pak, yang sementara bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa. Jadi, jadi 3 unit usaha, 1 pengolahan sampah, 2 perdagangan, yang ketiga air bersih. Yang menarik tadi mungkin yang air bersih itu kan berarti akuisisi dari Pamsimas ya. Aset 650 juta. 650 juta itu tercatat sebagai asetnya BUMDes atau gimana nih Pak Dirut? Nah, untuk air Pamsimas air bersih itu kami catat sebetulnya tercatatnya tetap di desa, Pak. Terus? Nah, karena kalau tercatat di kami nanti neracanya jomplang karena secara pendapatan itu nanti kami selalu minus. Jadi yang dicatat di kami adalah hanya modal uang saja yang yang disertakan kepada kami. Jadi kebetulan untuk tahun 2021 di samping tadi aset tadi untuk unit air bersih itu mendapatkan penyertaan modal sebesar total 50 juta. Begitu. Jadi itu yang jadi tanggung jawab kami untuk memberikan PAD. Sedangkan asetnya sendiri tercatat di desa. Begitu, Pak. Berarti Pak Dirut nggak mengelola itu berarti hanya pengelolaan ini aja ya, pengelolaan distribusi airnya aja ya. Betul. Karena kan aset yang 650 juta ini dalam bentuk apa dan seterusnya itu tidak disertakan di BUMDes. Tidak, Pak. Kenapa tidak disertakan? Kami hanya menerimanya seperti itu, Pak. Jadi maksud kami termasuk dengan ya mungkin mohon maaf dengan keterbatasan kami. Jadi pemahaman kami tadinya itu akan dimasukkan ke dalam neraca kami. Tapi kalau melihat dari situ dan potensi pendapatannya itu akan selalu minus. Jadi minus? Karena besar sekali, Pak. Padahal pendapatan kami dari air bersih kalau itu masuk ke neraca itu nggak akan ada plusnya, Pak. Tapi kalau 650 dalam bentuk aset kan tidak aset tergantung asetnya dengan depresiasi dan seterusnya kan. Kalau dalam bentuk aset-aset gedung dan seterusnya kan itu nggak ada depresiasi, jadi nggak ada beban untuk biaya di unit kan. Oh, begini Pak. Itu pun untuk aturannya kami juga mengadopsi dari Pamsimas di mana ada depresiasi penyusutan di mana diwajibkan untuk afiksasi, Pak. Jadi afiksasinya dari 650 itu sekitar 5%. Lah kalau itu dijalankan, jangankan untuk nyetor PAD ke desa, Pak, untuk gaji aja nggak cukup operasional gitu loh. Makanya ya keputusan itu bukan hanya sepihak, Pak. Kami bawa ke beliau sebagai kepala desa sebagai komisaris, juga dibawa ke forum Musdes, Pak. Seperti itu. Oke. Oke.
Nah, untuk yang tadi yang ada aset sampai 200 100 berapa itu? Oh ya, oke. Itu ceritanya gimana? Begini Pak, kalau untuk yang tadi 78 juta, itu adalah bangunan sebetulnya tadinya adalah sebelum adanya TPST yang besar ini Pak. Itu dulu kami hanya sebagai produsen maggot, karena untuk pengelolaan sampahnya itu di KSM. Gitu. Itu ada bangunan senilai itu yang akhirnya diakuisisi ke kami, dimasukkan ke dalam neraca kami, Pak. Itu karena sudah tadinya sudah kadung masuk gitu. Nah, kemudian yang berapa tadi 56 itu sebenarnya adalah bentuk kios, Pak. Bentuk kios. Kios itu asetnya desa apa? Asetnya desa, Pak. Kalau aset desa dalam bentuk bangunan kan nggak bisa masuk. Kalau pemahaman Mas itu kan berarti milik masyarakat, dia bisa langsung diserahkan ke BUMDes karena bukan asetnya desa kan. Tapi kalau kios, tanah bangunan itu kan punyanya Pemda, otomatis berarti dia teman-teman hanya sebagai pengelola atau kemudian harus terhitung sewa. Sewanya berapa tiap bulan dan seterusnya, jadi nggak masuk di aset sampean dong. Betul. Ya ini jujur saja Pak, kami bercerita, saya sendiri itu mengampu sebagai direktur utama kan menggantikan Pak. Jadi itu kalau boleh bicara jujur, itu sudah kadung masuk, karena saat itu kami mencoba menanyakan yang kami catatkan di neraca kami itu yang mana. Gitu. Tapi karena saat itu sebagai pertanggungjawaban sudah kadung masuk Pak. Jadi yang tercatat itu bukan nilai sewa, tapi nilai bangunan seperti itu. Itu sedikit cerita Pak. Mohon maaf kalau salah. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Salah itu tempatnya kita selalu salah untuk kemudian jadi belajar. Dan tidak perlu minta maaf kalau mau jujur, karena jujur itu satu kewajiban. Antara jujur dan tidak cerita itu sesuatu hal yang beda. Jadi jujur itu harus, tapi tidak cerita itu pilihan. Artinya boleh saja tidak menceritakan karena memang tidak perlu disampaikan. Tetapi kalau jujur itu satu kewajiban. Oke, Pak Dirut, ini yang menarik juga tentang kalau pengelolaan sampah berarti kan bagaimana ada keterlibatan badan usaha milik desa untuk mengelola sampah. Kemudian pengelolaan sampah itu apakah hanya di lokasi pengelolaan saja itu menjadi bagian bisnisnya dari BUMDes, atau kemudian proses pengambilan sampah, ada iuran, mungkin dari iuran warga dan seterusnya itu juga masuk dalam unit kegiatan BUMDes? Oke, ini sedikit gambaran Pak. Jujur saja untuk kegiatan sampah ini kami tidak berdiri sendiri. Kalau dari hulu ke hilir, pengambilan itu status karyawannya adalah BUMDes. Jadi kami yang melaksanakan dari pengambilan sampah, kemudian pemilahan sampai ke tadi. Kemudian kalau untuk kepada iuran itu kami bekerja sama dengan Pemdes Pak. Karena di kami itu kami melaksanakan perdes tentang sampah dari desa, di mana warga itu sebetulnya bukan iuran, tapi kalau bahasa kami gotong royong untuk membiayai sampah masyarakat desa Rempoah agar tidak mambra-mambra kalau bahasa kami. Nah itu sebetulnya kalau kami boleh sampaikan Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu dari iuran dari warga itu hanya sekitar berapa persen ya Mas? 40%. Sekitar 40% Pak untuk menutup biaya operasional gitu. Jadi kalau boleh kami sampaikan Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu bahasanya iuran itu sebetulnya bukan iuran tapi kontribusi masyarakat desa untuk melaksanakan perdes seperti itu Bapak-bapak. Ya tetap beriur ketemunya kan? Tetap bayar iuran toh ketemunya, mau gotong royong mau apapun istilahnya, tetapi bayar tiap tiap rumah berapa, kemudian mendapat fasilitas diambil sampahnya atau gimana? Oke. Jadi gini Pak, untuk penarikan
yang tadi bahasa iuran tersebut itu sebenarnya dianukan oleh pihak Pemdes. Jadi kami hanya menerima geluntungan. Jadi gitu. Jadi kami hanya melaksanakan pengambilan, kemudian nanti iuran tersebut itu masuknya ke Pemdes dulu, Pak. Nggih. Iya, artinya kan iurannya oleh Pemdes, kemudian karena BUMDes yang mengelola pengambilannya dan seterusnya, maka kemudian jasa ke BUMDesnya berapa kan gitu toh. Oke, laras seperti itu. Oke. Nah, teman-teman BUMDes mengelola dari jasa yang ditetapkan oleh Pemdes. Ini kan sebenarnya lebih pada jasa angkut, dari jasa angkut kemudian BUMDes mengembangkan jasa pengelolaan sampahnya kan gitu. Betul, nggih, betul seperti itu. Oke. Nah, yang berikutnya, yang ketiga tentang perdagangan ini, karena pesannya Gus Menteri kan jangan sampai usaha BUMDes itu mengganggu usaha masyarakat. Ini perdagangan zaman, perdagangan retail atau grosir? Nah, ini Pak. Nah. Sebelum mungkin, sedikit kami gambarkan, mungkin sebelum Bapak Koco tadi sanjang, kemudian mungkin dari beliau Gusnya juga, kami dari pemerintah desa sejak awal didirikan Pak, sudah diwanti-wanti. Satu, pedagang, terutama untuk unit perdagangan, itu jangan sampai mematikan usaha ekonomi masyarakat desa kami, Pak. Ya. Nah, ya akhirnya itu menjadi konsen kami, di mana kami untuk perdagangan itu satu adalah sebagai supplier, Pak. Jadi tingkatannya mungkin sebagai kulakan loh kalau bahasa kami, Pak. Tapi artinya grosir ya, perusahaan perkulakan. Oke. Jadi sedikit gambaran, Pak. Kami itu 3 unit tersebut berawal dari masalah semua, Pak. Jadi masalah kebutuhan air, masalah sampah yang mambra-mambra, kemudian perdagangan itu berawal juga dari, kalau kami dulu di sini tuh Pak, ada kalau bahasanya beliaunya Bu Indri, mungkin Bapak Pirso, itu ruralisasi Pak. Jadi warga kami yang tadinya di Jakarta, di Malaysia, di mana pulang ke sini, kemudian punya modal, bikin usaha, warung ataupun warung kelontong, hanya berjalan beberapa bulan, setelah itu mereka berhenti, kehabisan modal, karena mereka hanya usaha dadakan. Nah itu yang kami dikonsenkan oleh pemerintah desa agar membantu masyarakat kami yang berusaha dadakan itu, gitu loh. Nah, waktu itu program kami adalah memberikan stimulan. Jadi kami meminjamkan atau konjugasi barang dari BUMDes untuk dijual di warung-warung yang sudah vakum tersebut, Pak. Begitu awalnya. Oke. Jadi masalah berarti sekarang posisinya perdagangan itu grosiran ya, tidak melayani penjualan eceran ya. Ya kalau ada yang datang ya tetap 1-2 kami layani, Pak, enggak kami tolak. Paling 1-2 karena kami punya kios di pinggir jalan. Tapi kalau secara pure seluruhnya kami digrosir, Pak. Seperti itu. Nah, ya mungkin sekedar saran aja. Jadi kalau memang bermain di perdagangan ada baiknya ya konsentrasinya di grosir aja. Jadi yang boleh belanja di situ yang punya warung buktinya apa ya dikeluarkan kartu dari Pemdes umpamanya. Berarti yang boleh belanja yang memang yang punya usaha. Jangan sampai kemudian warga bisa juga belanja di situ ya mematikan sekitarnya kan gitu. Oke. Betul Pak. Menarik. Sekarang yang pertanyaan berikutnya yang sudah menghasilkan pendapatan asli desanya yang bagian mana ini? Ya untuk sampai dengan saat ini dari awal 2019 Pak, karena 2018 itu penyertaannya di akhir tahun. Jadi kami indikatornya itu 2019 itu unit perdagangan Pak, karena unit perdagangan memang ya perputaran orang dagang itu lebih mudah. Sedangkan di 2019 untuk sampah sendiri itu terakhir neraca kami minus 2 juta. Tapi bagi kami itu ya mending karena apa? Karena ya konsentrasi kami adalah saat itu adalah tanggung jawab sosial dari pemerintah desa agar sampah di desa kami itu tertangani, Pak. Nah, kemudian untuk year to date sampai dengan hari ini dengan adanya TPST, alhamdulillah Pak, untuk perdagangan masih bisa berjalan stag, memberikan kontribusi, termasuk di 2020 kami bisa sedikit cerita, alhamdulillah
beliau Bapak Ganjar Pranowo itu mempercayakan kami sebagai penyuplai untuk BSNT, Pak. Kebetulan kami sembako sampai dengan 6 kali itu alhamdulillahnya. Sehingga pada 2020 nilainya itu kami bisa memberikan PAD ke desa sekitar 12 juta ya Bu ya. Itu. Kemudian untuk IL sampai dengan 2021 kami masih berjalan, kemungkinan bisa kami laporkan itu di nanti akhir tahun, Pak. Tapi secara berjalan, alhamdulillah untuk TPST kalau boleh saya ceritakan beban kami cukup besar untuk operasional karena di sini ada karyawan sampai 25 orang, Pak. Gitu. Kemudian ada operasional untuk kendaraan, bensin dan sebagainya. Tapi sampai dengan periode semester pertama, alhamdulillah belumnya manajer kami, Mas Nana, secara neraca bisa balancing, Pak. Jadi antara pendapatan itu bisa nutup semua operasional. Lah berjalan bulan 7 sampai dengan saat ini, alhamdulillah sudah ada selisih plus, Pak. Iya, nanti finally-nya mungkin di akhir tahun. Air bersih juga sama, Pak. Alhamdulillah air bersih juga ada selisih plus. Gitu, secara neraca yang kami pantau sampai saat ini. Oke, terima kasih. Coba ke Mbak Lurah. Mbak Lurah, ini kalau bicara badan usaha milik desa ini kan ada yang memang orientasinya bisnis, ada orientasinya ke layanan sebagai layanan. Jadi kalau pengelolaan sampah sama air ini kan mungkin orientasinya ke layanan. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi kan pengelolaan sampah masih sempat minus, artinya persentase dari iuran atau gotong royong warga ini yang dikelola ke pengelolaan sampah mestinya nggak cuma 40%, mungkin perlu dijadikan 60% atau 50%. Jadi sumber pendapatan atau income dari badan pengelolaan sampah ini juga menjadi lebih besar. Kira-kira gimana ini Mbak Lurah? Jadi begini Bapak, untuk iuran sampah masyarakat Desa Rempoa itu memang dari awal sampai dengan tahun ini 2021 itu belum kita tingkatkan Bapak. Jadi per rumah itu baru Rp8.000 Pak. Insya Allah nanti tahun 2022 memang saya sudah musyawarah dengan BPD, dengan masyarakat dan BUMDes juga itu mau saya tingkatkan karena biar nanti tidak minyak itu tidak banyak Bapak. Oke. Jadi ini menarik nih karena memang kalau pengelolaan sampah dan pengelolaan air bersih ini memang bicaranya tidak orientasi kepada keuntungan, tetapi memang harus ya minimalnya jangan sampai rugi badan usaha milik desanya, dan itu ada kebijakan dari dukungan dari pemerintah desa. Jadi pengalokasian anggaran, kalau yang saya tangkap tadi kan ada bagian yang dikelola oleh BUMDes untuk pengelolaan sampah dari iuran warga. Jadi mungkin apakah iurannya naik atau persentasenya naik sehingga teman-teman di BUMDes juga lebih leluasa meningkatkan pelayanan. Kira-kira gitu ya Pak Lurah ya? Ya, siap begitu Bapak. Oke. Untuk pengelolaan air seluas apa ini pelayanan air bersihnya? Karena kan kalau toh tidak ada peningkatan keuntungan tapi ada penambahan layanan jangkauan layanan, kira-kira seperti apa Mbak Lurah yang sudah hari jadi ini untuk air bersih itu di Desa Rempoa itu ada 3 dusun dan yang sudah berjalan itu 2 dusun. Jadi karena ini dari desa, jadi untuk iuran dari warga itu belum begitu besar Bapak, dan belum semua itu pakai air bersih desa Pak. Jadi sistemnya ya bertahap untuk masyarakat Pak. Oke, untuk layanan air bersihnya pakai
meter kubik pemakaian atau kemudian ada apa? Pakai flat bayar. Per pelanggan itu pakai meteran, Pak. Udah pakai meter ya? Sudah. Artinya secara perhitungan juga sudah bisa digambarkan bahwa target pendapatannya akan seperti apa, peningkatan layanan. Mungkin kembali ke Pak Dirut sebelum saya berikan kesempatan teman-teman yang ingin bertanya. Pak Dirut, ini pertanyaannya sebagai unit pelayanan, unit layanan ya. Kalau saya bilang sih kalau air bersih itu unit layanan. Ada target hari tahun ini sudah berapa rumah terlayani, target tahun depan akan naik berapa rumah dan seterusnya? Yang udah ada ya. Oke, sedikit gambaran Pak. Dari tadi yang diceritakan oleh beliau Pak Kades, itu kami terbagi ada 2 kadus kalau di sini. Nah, untuk kadus 1 itu kebetulan 130 ya Pak. 210 Pak. Kemudian di kadus 3 ada 170. Nah, itu kami terbagi menjadi 2 sumber air Pak. 2 reservoir kalau bahasa kami. Ya. Alhamdulillah kalau untuk yang kadus 1, yang 210 itu memang sesuai dengan target Pak. Walaupun masih ada pasar terbuka sekitar 50 SR lagi. Belum tergali karena ya masyarakat desa kami masih ada yang kalau air masih karena sumurnya masih baik, jadi mungkin tidak pernah. Nah, sedangkan untuk kadus 3 itu kemarin kalau tidak salah kami dengan pihak Diperkim itu kapasitasnya bisa untuk sekitar 300 sampai 400 SR Pak. Baru 135, 170 ya Pak, 170. Jadi masih ada pasar sekitar 230 Pak. Kalau kita ambil rank yang aman sih 150 gitu SR. Dan itu sedang kami upayakan. Alasannya sama Pak, karena untuk masyarakat desa mungkin karena di kami itu masih sumurnya masih bagus, jadi mereka belum untuk memakai sarana air bersih dari kami. Itu seperti itu Pak. Tapi alhamdulillah untuk pemakaian yang di sungai ataupun di saluran air kami alhamdulillah sudah tidak banyak lah, masih ada tapi sudah berkurang dengan adanya. Sekarang udah berapa konsumen? Kalau sekarang 380-an Pak. Ada target tambahan konsumen? Kalau kami kemarin dari manajer unitnya sebetulnya sampai dengan akhir tahun itu paling enggak untuk nutup operasional agak-agak supaya agak ada sedikit plus yang signifikan Pak, karena untuk dongkrak pendapatan karyawan kami itu di angka sekitar 420. Jadi masih ada defisit untuk target sampai dengan bulan ini sekitar 50 sampai 40 SR lah. Dirut mentargetkan kapan itu sampai 420 pelanggan? Iya. Sampai Desember, Pak. Oke, terima kasih. Kita sudah mendapatkan gambaran tentang BUMDes Berkah Maju Bersama. Jadi saya sih melihatnya ini ada 2 unit layanan umum, sebenarnya maksudnya ke layanan umum yaitu pengelolaan sampah dan air bersih. Kemudian 1 unit bisnis yaitu perdagangan umum yang mungkin perlu berbenah, menurut saya perlu berbenah, fokus menjadi grosir. Jadi memang tempat perkulakan dari seluruh warga yang mungkin berdagang atau punya usaha di desa. Jadi kalau warung makan dan seterusnya berarti bisa belanja beras lebih murah. Kalau mungkin ada yang punya bisnis-bisnis warung ya berarti bisa belanjanya nggak perlu keluar desa, cukup di grosiran. Apalagi nanti ada aplikasi berarti kan nggak perlu datang, cukup pakai aplikasi nanti di layanan antar dari grosir dan seterusnya. Ini sesuatu yang menarik menurut saya yang layak dikembangkan. Kita ke Pak Kapus mungkin bisa memberikan catatan-catatan dari informasi yang sudah tersampaikan. Jadi ini menurut saya sesuatu yang menarik untuk bisa dijadikan pembelajaran tentang
bagaimana layanan umum itu harus didukung oleh pemerintah desa, kebijakan-kebijakannya, bagaimana bisnis lembaga BUMDes dalam konteks badan usaha itu tidak mematikan usaha-usaha masyarakat. Silakan Pak Kapus. Halo. Mohon maaf ini, Gus Koco. Siap. Pak Kades, Pak Dir, BUMDes. Ini pas di jalan jadi baru nyambung kembali ini. Siap, siap. Tapi memang sebenarnya masalahnya di sinyal perjalanan ini. Suaranya putus nyambung. Iya. Kayak lagu dangdut ini. Halo guys. Ini putus nyambung, takutnya saya nyanyi sambil joget ini. Sifat. Mungkin nggak usah pakai video, nggak apa-apa, mungkin supaya audionya bisa ini. Silakan Gus. Ya dilanjut aja Gus. Kadang aja beberapa detik terus hilang ini. Oke, siap. Oke, ini menarik dan menurut saya yang menjadi catatan dalam suatu pengelolaan BUMDes, di samping kita mungkin tidak akan bicara tentang proses registrasi, proses cari nama dan seterusnya. Saya agak kurang tertarik untuk mendiskusikan itu, tapi lebih pada mendiskusikan badan usaha milik desa sebagai satu badan layanan umum dan juga sebagai badan bisnis. Ini menjadi sesuatu yang menjadi penting untuk dipahami bersama, dicermati bersama tentang unit-unit usaha yang itu fokusnya adalah sebagai layanan umum yang harus mendapat dukungan dari Pemdes dan dikelola secara profesional oleh teman-teman di BUMDes. Kemudian badan layanan bisnis atau badan usaha ini harus benar-benar badan usaha milik desa ini sebagai akselerator ekonomi masyarakat. Jadi jangan sampai kemudian badan usaha milik desa dalam konteks bisnis itu mematikan bisnis masyarakat. Ini yang harus dihindari, harus diperhatikan, terutama untuk teman-teman yang bermain di pengadaan barang atau perdagangan umum, karena kadang-kadang kemudian kepikirannya adalah menduplikasi apa yang sudah dikerjakan oleh masyarakat. Kalau masyarakat jualan, dagang, akhirnya mematikan. Masyarakat membuat industri kecil kemudian badan usaha milik desa mengembangkan industri kecil yang sama. Badan usaha milik desa mungkin perlu hadir dalam konteks penguatan atau percepatan atau akselerasi dari usaha masyarakat. Umpama di lingkungan ternyata ada industri kecil atau di desa itu merupakan kawasan industri makanan ringan umpamanya. Kemudian ternyata secara pengemasannya belum bagus dan seterusnya, ya mungkin badan usaha milik desa masuk berinvestasi untuk mesin pengemasan yang disewakan untuk masyarakat sehingga kualitas kemasannya menjadi lebih bagus dan seterusnya. Ini adalah bagian penting keberadaan badan usaha milik desa itu menyelesaikan masalah, umpama tadi masalah air, masalah sampah, juga masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman dari usaha masyarakat. Ini bagian yang menurut saya perlu menjadi catatan bersama. Dan yang menjadi penting lagi adalah tentang aset, karena memang aset desa harus dipisahkan dengan aset badan usaha milik desa. Dan dalam catatan secara aturan tidak boleh desa menyertakan tanah dan bangunan sebagai penyertaan untuk badan usaha milik desa. Oleh karenanya perlu ada kejelasan
Kalau toh pengelolaan, maka mungkin ada kerjasama pengelolaan bahwa aset itu miliknya. Taruh kata nih, oh balai desa ada tempat untuk olahraga indoornya, maka badan usaha milik desa itu ditunjuk sebagai pengelola dengan aturan yang seperti apa, kewajibannya apa, haknya apa, dan seterusnya. Tetapi asetnya adalah aset milik desa. Kalau kata seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman dari BUMDes Berkah Maju Bersama, memanfaatkan gedung dan seterusnya, maka harus ada hitungan yang jelas. Pemanfaatan gedungnya atau pemanfaatan bangunannya itu sewa berapa tiap tahun dan seterusnya. Atau mungkin kemudian konsepnya bagi hasil. Setiap keuntungan maka kemudian ada berapa persen itu menjadi hak dari pemerintah desa, bukan dalam konteks menyerahkan keuntungan menjadi PAD, tapi bahwa itu adalah bagian dari pemanfaatan aset yang dimiliki oleh desa. Ini bagian yang perlu menjadi perhatian, jangan sampai kemudian confuse atau bingung. Teman-teman ini mengelolanya seperti apa? Kayak Pamsimas umpamanya, saya tidak tahu persis detailnya, tapi setahu saya itu kan bangunan itu diserahkan ke masyarakat untuk dikelola oleh masyarakat. Artinya kalau memang itu dikelola oleh kelompok masyarakat dan seterusnya, ada yang beranggapan bahwa itu bukan miliknya desa, tapi itu miliknya masyarakat, bantuan dari pemerintah. Maka bisa saja kemudian kalau memang ada pola seperti itu, nanti mungkin kita bisa cari forumnya. Ada pola seperti itu, ya bisa saja ketika manfaat Pamsimas itu dulu ada, kemudian dikelola oleh masyarakat, ya ini menjadi satu entitas koperasi yang mendapatkan manfaat Pamsimas itu bekerja sama dengan BUMDes umpamanya, berarti asetnya aset masyarakat, kemudian menjadi aset bersama karena penyertaan aset yang tadinya dimiliki oleh masyarakat. Tetapi bagian ini mungkin kita perlu membedah lebih dalam karena memang saya belum mencermati lebih detail, tetapi ini hal-hal penting untuk kemudian jangan sampai badan usaha milik desa itu kemudian salah melakukan pencatatan, salah melakukan pengelolaan, kemudian menjadi permasalahan ke depan atau temuan-temuan yang kemudian maunya baik, pengennya baik, tetapi karena ada salah administratif atau maladministrasi dianggap sebagai satu pelanggaran. Ini bagian yang mungkin perlu menjadi catatan dan edukasi kita bersama, karena memang urusan aset harus dibedakan antara desa dan BUMDes, dan urusan penyertaan modal itu tidak boleh aset tanah dan bangunan itu menjadi penyertaan dari desa untuk keperluan BUMDes. Ini yang saya pahami, tetapi lebih detailnya nanti kita bisa ada forum khusus membahas tentang itu. Saya pikir itu di penghujung acara kita. Terima kasih Mbak Lurah, Pak Dirut, dan manajer-manajer BUMDes di Berkah Maju Bersama. Mungkin Mbak Lurah ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement, silakan. Silakan penutup Mbak Lurah. Untuk BUMDes Desa Rempoa itu mengucapkan banyak terima kasih, dan mudah-mudahan nanti yang untuk Pamsimas dan bangunan-bangunan milik desa itu mudah-mudahan nanti ada penjelasan dari yang paling atas, Bapak. Yang paling atas berarti Tuhan Yang Maha Esa dong. Bahaya nih Mbak Lurah, jangan paling atas. Ya, bukan dari Kemendas ya, karena oke, siap. Ya, jadi nanti biar untuk ke depan itu lancar dan selamat, tidak ada kendala apapun, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Lurah. Pak Dirut, ada yang ingin disampaikan closing sebelum kita akhiri karena sudah di penghujung acara? Mungkin hampir agak sama, karena yang tadi kami mungkin tadi terjadi yang kesalahan pencatatan.
Kami hanya mohon untuk kejelasan untuk BUMDes, terutama regulasi administrasi di kami, Pak. Oke. Sama sertifikat Badan Hukum Kemenkumham untuk tolong kami karena kami lihat kok sertifikatnya belum turun-turun gitu. Kami sudah terverifikasi di Pemdes, tapi sertifikat Badan Hukumnya belum turun. Cuma itu matur nuwun sewu kalau saya ada salah kata. Ya, terima kasih. Kalau untuk sertifikat, insya Allah hanya Kementerian Hukum dan HAM dan Tuhan yang tahu kapan itu akan bisa turun nomornya. Jadi kalau memohon ya berarti permohonannya seperti yang tadi disampaikan Mbak Lurah, ini permohonannya tinggal ke yang paling atas saja, kita permohon bermunajat doa bersama kan gitu. Oke, Mbak Lurah, matur nuwun, Pak Dirut, matur nuwun, terima kasih untuk semuanya. Pembelajaran yang luar biasa, semoga kita bisa dapatkan setiap sarapan SDGs, dan kita akan kembali setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi dalam sarapan SDGs Desa. Jangan lupa kerabat desa untuk subscribe channel TV Desa dan selalu mengikuti sarapan SDGs Desa Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 7 pagi. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris Lupis Kontrol Baris, salam SDGs Desa, salam desaisme. Terima kasih. Salam 3R. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, Pendapatan yang meningkat dan merata, Lingkungan desa yang tetap lestari, Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabungan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Lupis Kontrol Baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.